Oke. Sabar dulu, Pak. Sabar. Kalau kita mulai ya, Bapak Ibu di sini fotonya banyak di sini. Oke. 3, 2, 1. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas di sekolah yang kita cintai ini. Dan salawat berantaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Hajah Trining Cahya di SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang saya hormati Majelis Guru dan rekan-rekan serta warga SMA Negeri 1 Pangkalan Kuras yang telah hadir untuk melaksanakan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SMA Negeri 1 Pangkalan Kuras. Adapun susunan acara kita pada pagi siang hari ini yaitu pembukaan yang sudah kita anggap sudah berlangsung. Selanjutnya kata sambutan dan juga pengantar dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu dalam keadaan sehat, kita bisa berkumpul di ruangan kita ini. Yang 2 jam ini memang ini adalah tempat kita untuk berdiskusi. Memang kita waktunya 2 jam kita gunakan untuk berdiskusi kita. Dan pada siang ini calon-calon guru penggerak di sekolah kita ini udah dapat masukannya. Jadi salah satunya pada siang hari ini Bapak Ibu-ibu ini akan memberikan apa yang didapatkan selama beliau-beliau ini latihan. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, banyak ilmu yang didapat dengan adanya pelatihan-pelatihan. Kemudian tidak lupa kita kirimkan salawat pada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi Bapak Ibu, nah saya lihat sudah banyak kawan-kawan yang lain juga menyusul ingin mencalonkan juga menjadi CGP. Semangat ya, saya berharap dengan yang muda-muda semangat. Pengganti saya ya sudah mulai berangsur-angsur, Pak Yon, nanti Bukur, ya gitu Pak Yon ya. Nah, kita ini sudah mulai di atas. Sudah di atas berarti ada fluktuasinya sudah maksimum. Kalau sudah maksimum akan turun. Iya. Ini grafiknya memang seperti itu. Jadi siapa yang naik? Ya Bapak Ibu yang muda-muda ini yang harus semangat. Pengganti kita. Jadi di SMA Negeri 1 Pangkalan Kuras saya banyak berharap untuk kedepannya kita lah nanti yang mimpin di Pahlawan ini. Amin. Jadi yang muda-muda terus bersemangat. Sekarang tidak ada bedanya yang PNS dengan yang P3K, mempunyai kesempatan yang sama. Silakan bersaing ke depannya.
berpacu, mencari ilmu tidak ada hentinya. Perubahan-perubahan yang terus-menerus harus diikuti. Jadi jangan sampai kita ketinggalan Bapak Ibu, terutama yang muda. Nah, sedikit saya mengingatkan hasil dari saya supervisi beberapa guru, kan begitu Bapak Ibu, yang mana kita sudah mendapatkan teori asesmen yang sudah kita kasihkan, kan begitu. Kemudian kita sudah juga melakukan P5, kemudian apa itu kurikulum merdeka, bagaimana kita membuat perencanaan modul belajar. Nah, ketika saya sudah masuk, ini secara keseluruhan yang saya ingatkan, jangan lupa melaksanakan asesmen awal, asesmen ketika kita proses, kemudian asesmen akhirnya. Nah, ini kadang-kadang yang kita lupakan. Jadi apa yang kekurangan-kekurangan yang ada diperbaiki cepat. Kemudian yang kedua, yang sering lupa, Bapak Ibu ini mengajar di SMA, ya, Bapak Ibu ini mengajar di SMA. Itu kalau mengajar di SMA itu di posisinya itu antara C5 sampai C6. Jangan sampai hanya C1, C2, C3 menjelaskan, mengingat, ya, menerangkan, tidak seperti itu, tetapi harus ada sampai C5, C6. Apa artinya? Misalnya di dalam pelajaran ekonomi tentang kebutuhan pokok kemarin Bu Yun ya. Nah, kita pada posisi SMA itu tidak hanya menerangkan ini loh kebutuhan pokok primer, sekunder, tersier. Tak hanya seperti itu, tetapi kita harus berpikir bagaimana menyediakan bahan pokok penduduk yang sebanyak ini dengan musim kemarau seperti ini, gagal panen. Nah, itu diharapkan siswa itu sudah berpikir, menganalisis untuk penyediaan stok beras. Nah, ini yang harus kita ajarkan sama anak-anak kita di tahap C5 dan C6. Tidak harus membaca, menjelaskan, menerangkan, mengingat ke sana. Kemudian kegunaan daripada ilmu yang kita dapatkan. Kemarin saya tanya sama Bu Jenny, ini deret geometri ini untuk apa gunanya? Jangan anak diajari tetapi penerapannya nggak tahu, cuma mengukur deret 1, deret 2, deret 3 berapa tahun ke depan, kan begitu. Nah, dijawab sama Bu Yeni, Bu, ini untuk mengukur N-nya, contohnya adalah perkembangan jumlah penduduk, N tahunnya berapa. Nah, ini kan memang pakai deret geometri. Kemudian untuk mengukur bunga majemuk, saya ingat ketika SMA saya diajar bunga majemuk. Bunga majemuk itu bunga yang berbunga. Nah, ini bisa dihitung dari N-nya, begitu. Jadi kegunaan ilmu kita dalam terapan sehari-hari itu harus bisa kita sampaikan pada anak-anak kita. Jangan sampai nanti seperti zaman-zaman saya dulu, karena kita sudah dalam tahap digitalisasi, digunakan, dimanfaatkan, begitu. Juga Bu Santri kemarin masalah peta, kan gitu, Santri ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sudah pakai Google Map. Kalau bisa kita jangan hanya sebagai konsumennya hanya menggunakan. Bagaimana kita harus bisa membuatnya, memastikan lokasi kita, sehingga apa yang terjadi dalam perkembangan saat sekarang kita tidak ketinggalan. Nah, ini harapan saya sama Bapak Ibu yang muda-muda. Mungkin kalau saya ini sudah mulai fluktuasinya di atas menjelang ke bawah, nah yang muda lah yang melanjutkan. Demikian aja Bapak Ibu. Ini mengingatkan kembali, nanti ke depannya ada masih beberapa guru untuk disupervisi kembali.
Jadi lihat alur daripada modul, jalankan seperti apa yang sudah direncanakan. Demikian saja Bapak Ibu, ini nanti akan dilanjutkan dengan ibu-ibu JBG kita, apa yang didapat selama pelatihan. Semoga ilmu yang ditularkan sangat bermanfaat pada kita semuanya. Amin. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur yang Allah Subhanahu wa taala, karena izinnya kita bisa berkumpul di ruangan lab fisika ini dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Selawat beriring salam selalu kita kirimkan kepada Nabi besar, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan selalu kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Trining Cahyani selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pangkalan Kuras, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta staf, Bapak Ibu CGP Angkatan 9, Bu Elva, Bu Rila Tusaada, dan calon-calon guru penggerak yang lainnya, kemudian seluruh Bapak Ibu Majelis Guru yang berkesempatan hadir di saat ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Adapun tujuan kami di sini adalah kami merupakan calon guru penggerak angkatan 9 di Kabupaten Pelalawan, khususnya yang berasal dari SMA Negeri 1 Pangkalan Kuras. Hari ini kami ingin menyelesaikan tugas kami di modul 1.4, yaitu budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya budaya positif ini sudah sering kita laksanakan di sekolah kita. Sebelum kita lanjutkan ke materi-materi berikutnya, saya ingin bertanya kepada kita semua, kira-kira menurut Bapak Ibu budaya positif di sini ini apa kira-kira yang terpikir? Ayo, contohnya, ayo Bapak Samsuir. Contohnya, berbaik sangka kepada orang lain. Subhanallah, berbaik sangka, berbaik sangka terhadap orang lain, benar. Ada lagi? Berbagi pengetahuan, berbagi praktek baik. Ada lagi yang dihubungkan dengan peserta didik. Bersalaman ketika bertemu. Alhamdulillah, berarti semua kita sebenarnya sudah menjalankan budaya positif. Kita lanjut. Adapun konsep inti budaya positif nanti yang akan kita pelajari bersama adalah dimulai dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita awali dengan perubahan paradigma baru. Selama ini kita kenal bahwa pembelajaran di kelas ada dua, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan pembelajaran yang berpusat kepada guru. Selama ini pertanyaannya adalah, apakah kita sudah melaksanakan berpusat kepada peserta didik atau belum? Ada yang ingin menjawab? Pak Didi? Iya. Pak Didi selama ini mengajarnya apakah sudah terpusat kepada peserta didik atau masih terpusat kepada kita sebagai seorang guru? Kalau untuk saya sendiri pribadi, tergantung materinya. Kadang ada pusat pada saya, kurang pada anak. Iya. Jadi agar tidak bosan anak seperti itu, kadang kepada kita, kadang kepada anak pusatnya. Variasi ya Pak ya. Iya. Kita tepuk tangan untuk Pak Didi. Terima kasih Pak Didi. Alhamdulillahirobbilalamin, karena kita merupakan sekolah penggerak, berarti kita sudah mulai memahami bahwa setiap materi dalam pembelajaran itu kadangkala kita perlu terpusat kepada peserta didik. Dan ini juga sudah diterapkan
di kurikulum 2013 berdiferensiasi, dikuatkan lagi di kurikulum Merdeka Belajar bahwa berdiferensiasi adalah pembelajaran yang terpusat kepada peserta didik. Yang mana untuk berdiferensiasi ini tujuannya untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Itu dia. Yang kedua, miskonsepsi tentang teori kontrol. Apa itu teori kontrol? Bapak Ibu, saya kembali ke budaya positif, ya. Budaya positif ini kadangkala untuk kita menyelesaikan permasalahan peserta didik, kita memiliki kontrol yang salah tanpa kita sadari. Nanti kita akan masuk ke 5 kontrol guru. Ada kontrol sebagai teman, ada kontrol sebagai pemantau, ada kontrol sebagai seorang manajer, ada 2 kontrol lagi, ada 5 kontrol. Kemanakah kita? Apakah kita sebagai teman? Apakah kita sebagai pemantau? Nanti kita akan lihat. Nah, untuk di teori kontrol ini disandingkan dengan stimulus respon. Apa itu stimulus respon? Kalau di stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Tetapi di teori kontrol, kebutuhan kita berbeda. Setiap peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda. Itu yang harus kita pahami. Kadangkala kita beranggapan 1 anak, 2 anak, 3 anak itu memiliki kebutuhan yang sama. Itu salah. Itu adalah stimulus respon. Kita menganggap mereka sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita pahami lagi, setiap peserta didik per individu itu berbeda-beda, tidaklah sama. Jadi penanganan permasalahan itu berbeda-beda, tidak sama. Kemudian di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita sebagai seorang guru menganggap bahwa ini yang baik, nak. Padahal peserta didik menganggap itu tidak baik untuk saya. Tetapi kita paksakan, itu salah. Dan saya juga melakukan itu, Bapak Ibu. Mudah-mudahan setelah selesai kita mempelajari budaya positif ini, pemikiran kita, paradigma kita berubah secara perlahan-lahan. Tidak mudah, karena paradigma ini sudah lama kita lakukan. Tetapi kita berusaha untuk berubah perlahan-lahan. Stimulus respon berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini yang sering kita lakukan. Kadangkala anak berbuat salah, kita langsung mengecam, oh ini salah. Karena saya duduk di dekat Ibu Bu Anum, terutama saya sendiri, ini salah Bu Anum, ini salah Bu Anum. Setelah saya pelajaran ini, oh rupanya seperti ini. Teori kontrolnya apa? Semua perilaku memiliki tujuan. Anak melakukan kesalahan, dia memiliki tujuan. Apa tujuannya? Bagaimana kita menggali itu semua? Ada restitusi 3 segitiga yang akan dijelaskan oleh Bu Elva nanti. Kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi di teori kontrol, hanya anak sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri, bukan kita. Ada 2 buah motivasi Bapak Ibu. Ada motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Kalau ekstrinsik, anak berubah itu karena apa? Karena hukumankah? Atau yang kedua karena reward yang kita berikan. Anak berubah karena sesuatu hal yang kita berikan. Tetapi kalau motivasi intrinsik, anak berubah karena dirinya sendiri. Hal itu akan indah pada waktunya. Bagaimana supaya anak berubah dengan dirinya sendiri, sudah sesuai dengan dirinya sendiri? Caranya ada nanti. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kita paksa anak untuk berubah. Tetapi di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Di teori kontrol tidak ada menang atau kalah, semuanya menang pada saatnya. Kita lanjut, disiplin positif.
Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Nilai-nilai kebajikan. Ada 3 nilai kebajikan yang kita pahami di sini. Ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada VIP, kemudian ada keterampilan hidup atau life skill. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu kita pahami. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Begitu juga dengan peserta didik kita. Kemudian penguasaan berupa harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Yang perlu kita pahami, setiap peserta didik itu dia perlu dihargai. Kadangkala ada peserta didik yang tidak mengerti, kita tidak menganggap. Yang kita anggap yang mengerti saja. Kita salah. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang keempat, kebebasan. Dia memiliki kebebasan. Yang kelima terakhir adalah kesenangan. Dia mempunyai waktu untuk bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, ini dia 5 posisi kontrol guru. Kita lihat kita berada di posisi mana, Bapak Ibu. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, kita sebagai pemantau. Dan yang kelima, kita sebagai manajer. Yang manakah kita posisinya di sini? Kita lihat. Bagaimana kalau di posisi penghukum? Kita lihat Bapak Ibu. Misalnya seperti ini. Yang dilakukan oleh guru yang berada di posisi penghukum adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir peserta didik. Guru berkata, kadang-kala kalau kita marah nih, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti nilaimu akan rendah. Nah, itu adalah ketika kita berada pada posisi penghukum. Hasilnya bagaimana Bapak Ibu? Peserta didik kita akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan dia cenderung untuk berbohong dan tidak jujur dengan kita karena dia ketakutan. Dan murid berkata, kebanyakan murid akan berkata seperti ini, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi dianya. Dampaknya pada murid, terakhirnya dampaknya pada murid Bapak Ibu, dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Ini ketika kita pada posisi penghukum. Yang kedua, posisi pemelakukan, karena kita mengajar peserta didik yang di SMA, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kita seorang wali kelas kadang-kala terlalu sayang. Pada saat dia bersalah, ya Bu Anu marah, dibela. Enggak Bu, dia enggak seperti itu. Iya kan? Nah, karena dia merasa kita sayang sama dia. Apa kata guru yang posisi teman ini? Ayolah, lakukan demi ibu. Berubahlah nak, demi ibu sekali ini. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu kamu nak. Jangan lakukan lagi hal yang seperti ini. Nah, hasilnya bagaimana? Anak akan ketergantungan. Dan murid akan berkata, saya pikir bapak dan ibu berada di posisi saya. Suatu ketika, ya, seorang guru tersebut, ya, ketika anak tersebut melakukan kesalahan lagi, maka guru tersebut akan bertindak ke posisi yang lain. Anak akan berkata, saya kira bapak dan ibu ada sama saya, ternyata tidak. Nah, itu dia. Kita lanjut Bapak Ibu. Hai. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut. Lanjut.
lanjut yang keempat sebagai pemantau. Nah, apa ini sebagai pemantau? Guru berbuat menghitung dan mengukur. Apa yang dimaksud dengan menghitung dan mengukur? Ya, guru berkata, guru berkata, apa peraturannya? Maka azab. Pemantau. Posisi pemantau, guru berbuat menghitung dan mengukur. Apa maksudnya? Ya, guru berkata, apa peraturannya? Hasilnya, anak akan menyesuaikan diri bila dia diawasi. Kemudian murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Artinya di sini pemantau adalah seorang guru sering memberikan reward kepada seorang peserta didik jika peserta didik mendapatkan sesuatu hal yang di luar pencapaiannya, sehingga anak akan berusaha mendapatkan lebih karena dia ingin mengejar reward yang diberikan oleh guru. Ini di posisi pemantau. Dampaknya adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Itu dia pemantau. Dan yang terakhir, manajer. Manajer, guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini anak-anak? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya, ketika guru tersebut menggali permasalahan-permasalahan yang ada pada dirinya, hasilnya peserta didik akan menguatkan pribadinya sendiri. Dan murid akan berkata, bagaimana caranya Bu, saya bisa memperbaiki keadaan yang saya hadapi sekarang ini? Artinya, ketika kita membawa dia bercerita lebih lanjut dengan cara-cara bertanya yang halus, dia akan berusaha menggali dirinya sendiri. Dia akan berusaha untuk meminta solusi apa yang terbaik untuk dirinya, dan bahkan dia akan mencari solusi yang terbaik untuk dirinya sendiri. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini Bu? Dampaknya adalah mengevaluasi diri. Anak tersebut bagaimana cara memperbaiki diri? Dia akan berubah karena dirinya sendiri, bukan karena kita sebagai seorang guru. Artinya kita sebagai manajer adalah kita membuka diri kita membuka diri dia supaya dia bercerita kepada kita permasalahan apa yang dia hadapi. Bentuk pertanyaannya bagaimana? Nah, kita pelajari bersama Bapak Ibu. Nah, kecepatan pertanyaannya. Kira-kira dari pertanyaan yang ada di sebelah kiri, siapa yang mengatakannya? Dari kelima posisi kontrol tadi, satu tadi posisi kontrolnya sebagai penghukum, kedua pembuat idea, ketiga teman, empat pemantau, lima manajer. Oke, yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah, buka tadi ya. Tapi mereka mengerti semua. Kamu tidak pernah benar melakukannya, Pak Said. Penghukum, ayolah lakukan demi ibu. Teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Yes, manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ini berbeda ini. Sebelah sana membuat rasa bersalah, sebelah sini
Membuat rasa bersalah. Jadi lagi kayaknya. Apa sama? Sebelah sini. Membuat rasa bersalah. Kita lihat kuncinya. Kamu selalu yang paling terakhir. Kita lihat ya. 1, 2. Ya. Penghukum. Ya. Yang pertama membuat orang merasa bersalah. Kedua menghukum. 3 teman, memantau, manajer, dan penghukum. Oke. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan kedepannya kita menjadi posisi manajer yang siap terdepan untuk anak-anak peserta didik kita, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pemantau, bukan sebagai pembuat kesalahan, merasa bersalah, dan bukan sebagai teman. Kadang-kala kita sering sebagai teman. Oke. Nah, materi berikutnya pembentukan keyakinan kelas ya, akan disampaikan oleh Ibu Rila. Dan yang berikutnya nanti segitiga restitusi. Keyakinan kelas ini nanti berhubungan dengan peserta didik. Segitiga restitusi adalah bagaimana menyelesaikan permasalahan anak dan bagaimana trik-trik bertanya kepada anak sebagai posisi manajer. Ya. Dan yang terakhir penutup dari saya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Reni. Materi selanjutnya yaitu dari saya sendiri tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu semua, tentunya kita sebelum mengenal keyakinan kelas ini, kita kenal namanya peraturan kelas. Ya kan Bu? Bapak? Ya kan? Nah, jadi kalau peraturan itu kebanyakan berisi sanksi. Kalau sakit sanksinya berapa? Kalau alfanya lebih dari 3 mungkin berapa? Diuangkan. Ya Bapak Ibu ya, mungkin ada wali kelas di sini. Saya ingin menyampaikan. Jadi keyakinan kelas ini sebenarnya seharusnya kita lakukan secara bersama-sama antara kita sebagai guru mata pelajaran atau sebagai wali kelas dengan siswa kita di kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi peraturan yang dahulu kita lakukan setelah mendengar ini, nanti konsepnya atau pemikirannya akan berubah, mulai berubah. Ya Bapak Ibu ya, siap kan? Siap. Jadi Bapak Ibu, sebelum itu saya perkenalkan dulu, keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan, tentunya bisa tertulis, bisa tersirat, tapi kita sepakati antara kita sebagai guru dan juga sebagai siswa. Jadi kalau tidak kita sepakati Bapak Ibu, nanti sama-sama tidak enak. Karena biasanya kita hanya memberikan ikuti aturan saya, seperti yang disampaikan Bu Rini tadi tentang budaya positif tadi, sudah mulai kita hanya lakukan seperti itu. Kita memberikan ikuti aturan saya, seperti yang disampaikan Bu Rini tadi tentang budaya positif. Jadi Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Kenapa sih kita harus membuat keyakinan kelas ini? Tentunya supaya kelas kita
kondusif, bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu, sedang anak kita aja tidak kita buat aturan yang jelas, anak kita aja sudah banyak tingkahnya. Apalagi kalau tidak kita buat, nanti permasalahannya ya itu lagi. Jadi harapannya setelah ini kita sudah tidak berpikir lagi bahwa segala sesuatunya diukur dengan itu tadi. Kalau sakit, kalau alfanya lebih dari 3 kali, ya tidak kita lakukan lagi. Jadi tentunya kita akan mulai dari kelas terkecil kita dahulu. Bapak Ibu mengajar di kelas mana? Ada yang kelas 12, 10, 11. Jadi kita mulai dulu dari kelas terkecil kita. Apa sih langkah yang harus kita lakukan? Yang pertama, tentunya Bapak Ibu kita diskusikan dulu apa yang menjadi dasar dan apa yang menjadi masalah di kelas tersebut. Jadi kalau biasanya kita kan kalau buang sampah Bu, denda 5.000. Kalau istilahnya buang sampah lempar ke jendela lebih naik lagi Bu, 10.000, kan begitu. Atau tidak piket, tidak alfa 3 kali mungkin, buku 1 ring, 1 kodi, maaf Bu, 1 kodi. Jadi kalau hal-hal itu masih kita terapkan, jadi anak hanya takut kepada kita Bapak Ibu. Ya takut, kalau sudah selesai, ya nanti ganti wali kelas lain lagi, kan begitu. Jadi isinya, ya cara yang pertama tadi sudah kita tanyakan pendapat mereka. Selanjutnya kita eksplor lagi ide-ide yang dituangkan anak. Boleh, di sini kan ada contoh gambarnya ya, kayak post-it atau sticky note. Kita sediakan, kalau tak ada ya kertas saja kita gunting-gunting Bapak Ibu untuk menghemat. Atau langsung tanya ke anaknya, tulis di papan tulis untuk menghemat waktu dan lain sebagainya. Jadi kalau sudah kita tulis, tentunya kita bisa melihat, oh ternyata anak kita butuh ini masalah sebenarnya. Alhamdulillah saya sudah melaksanakan juga. Terima kasih Bu Ayang Mekta ya di kelasnya di 11-9 itu. Ya contohnya kebersihan itu sangat-sangat menjadi urgen di kelas tersebut. Ya Bu, kotor kali kelasnya. Jadi bagaimana caranya? Ya jangan buang sampah sembarangan. Tentunya tadi sudah disampaikan, yang menjadi kontrol bagi diri anak adalah anak itu sendiri. Kita hanya pemandu jalannya Bapak Ibu. Ibarat kata kita tukang kebunnya ya Bu Reni, Bu Elva. Kita hanya sebagai merawatnya di sini. Jadi segala sesuatunya berasal dari anak itu sendiri. Selanjutnya sudah kita tulis anak itu, ambil kesimpulannya. Mana yang paling banyak yang menjadi permasalahan dari yang ditulis anak tersebut. Sudah kita tulis, sudah didiskusikan, ya kan? Kita ambil yang terbanyak, mana yang baik, ya itu nanti yang menjadi dasar kita membuat keyakinan kelas. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita membuat kontraknya. Kalau saya kemarin saya buat dalam bentuk ikrar, dibacakan supaya sama-sama paham. Setelah itu kita tempelkan di kelasnya. Terserah Bapak Ibu mana yang rasanya sanggup dijalankan, supaya anak-anak kita lagi tidak harus yaitu tadi yang dipikirkannya. Kita dengan ganti dengan kata-kata yang lebih indah lagi. Contohnya tadi sudah membuang sampah sembarangan, bisa kita dengan menjaga kebersihan kelas. Mulai dari diri sendiri, kelas maupun di luar kelas, kata-katanya lagi yang diganti. Atau tidak boleh mengejek-ngejek Bu. Kalau mengejek ini kan intinya saling menghormati, saling menghargai. Ya kan Bapak Ibu, kita harus saling menghargai sesama kita tadi sebagai guru dan juga sebagai anak tadi.
Jadi kalau kata-kata itu yang sudah tertata dengan baik Bapak Ibu, jadi indah rasanya kalau dipampang di depan kelas. Jadi nanti kalau anak melanggar, bisa lihat keyakinan kelas kita, nak. Apa yang kamu langgar? Kan bisa, itu yang kita tampilkan. Jadi indah rasanya kalau pertanyaan itu dibuat kalimat-kalimat yang positif. Karena pemikiran yang sudah positif diisi dengan kata-kata yang positif, insya Allah menghasilkan kalimat yang positif ya Bapak Didi ya. Kalau saya boleh bertanya nih Bapak Ibu, sudah buat belum kesepakatan kelasnya? Banyak yang mana Bapak Ibu peraturannya? Yang ada dendanya atau yang tidak ada dendanya? Yang ada dendanya, yang ada konsekuensinya. Banyak ya Pak John ya? Banyak sekali. Banyak dikasnya biar bisa jalan-jalan ya Pak ya. Ternyata itu tidak boleh dilakukan Pak John ya. Jadi kalau kita lihat dari keyakinan kelas itu sebenarnya ya, ternyata tidak boleh dilakukan. Makanya harus disingkat, dipersingkat, diperindah kata-katanya dengan itu tadi, yang mudah diingat, isinya positif, sesuai dengan kondisi kelasnya masing-masing. Dan semua warga sekolah atau warga kelas yang dilibatkan harus membuat keyakinan kelas. Segitu Bapak Ibu ya. Jadi tujuan tujuan dan penerapannya yang pertama adalah mewujudkan merdeka belajar. Jadi dari Bapak Ibu, harapannya kita berpusat kepada murid kita. Seperti itu Bapak Ibu, berpusat kepada murid. Yang kedua, mewujudkan tadi, kata Bu Reni tadi, budaya positif. Berarti harus ada disiplin positifnya di situ. Jadi seimbang antara budaya positif dan keyakinan kelas. Yang ketiga, harapannya membentuk karakter anak. Jadi anak supaya tidak takut lagi, dia menjalankan peraturan itu atau norma yang berlaku di kelasnya tidak berasal dari ketakutan, melainkan dari rasa keinginan pada dirinya sendiri. Dan terakhir adalah menumbuhkan semangat belajar. Jadi itulah tadi Bapak Ibu keyakinan kelas yang akan mudah-mudahan akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu semua. Bagaimana Bapak Ibu, sudah siap? Siap ya? Nah, supaya kita pun menjadi pribadi yang lebih baik lagi, anak pun tidak membuat kita mungkin merasa marah-marah lagi karena sudah jelas keyakinan kelasnya. Tapi kalau tidak kita buat, jadi tiba-tiba nanti ada pengaduan nih, melanggar peraturan lah, apalah, ternyata peraturannya itu betul yang belum dibuat, atau keyakinannya itu yang belum dimunculkan. Sudah dibilang Bu, sudah diucapkan secara lisan, tapi lupa ditulis. Nah, jadi setelah diucapkan secara lisan, kita tulis, kalau bisa ditempel biar ingat. Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, sudah bisa kita laksanakan membuat keyakinan kelas ini? Oke, tentunya ada rencana dong. Boleh dengar rencana Bu Ulmi nih untuk membuat keyakinan kelas. Boleh, rencananya mau ngapain? Boleh Bu? Boleh, karena boleh guru mapel atau wali kelas Bu. Apa pertanyaan tadi Bu? Rencananya mau membuat keyakinan kelasnya setelah ini gimana Bu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Memang sebenarnya saya bukan wali kelas, tapi setiap guru mapel kan pasti membuat, kalau dulu kata-katanya kontrak belajar ya Bu ya. Jadi sebelum belajar kita membuat
kontra bagaimana proses belajar supaya lebih nyaman. Nah ini mungkin sekarang lebih ke disiplin positif, kita masuk ke keyakinan kelas. Nah seperti yang disampaikan oleh Kak Ella tadi, tentu kita harus tanya dulu apa yang menjadi konsen dari anak-anak. Misalnya, Bu, saya nggak suka belajar kalau lantainya kotor. Kan itu dari anak ya. Oh, kalau gitu bagaimana? Apa yang harus kita tuliskan di keyakinan kelas kita? Berarti sebelum belajar, kelas sudah dalam keadaan bersih dan rapi, gitu, misalnya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Umi, alhamdulillah. Mudah-mudahan setelah yang disampaikan Bu Umi tadi, kita pun bisa menjalankannya di kelas masing-masing. Sebelumnya Bapak Ibu bukan hanya wali kelas saja, guru mapel pun boleh melaksanakan yang namanya keyakinan kelas di tempat mengajarnya masing-masing, seperti itu. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Elva Susanti. Kepada Ibu kami persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang telah bersedia mendengarkan penyampaian materi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, jadi tadi tentang budaya positif. Jadi inti dari materi ini adalah bagaimana kita bisa menciptakan budaya positif atau disiplin positif. Pertama pada diri anak, pada guru juga, kemudian di lingkungan kelas, kemudian lanjut kepada lingkungan sekolah. Mulai dari 5 posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, yang intinya nanti pada akhirnya adalah pasti akan kita jumpai di kelas atau pada kenyataannya pasti ada siswa yang bermasalah atau yang melakukan sebuah kesalahan. Jadi bagaimana kita bisa menempatkan diri kita sebagai manajer. Perlu saya sampaikan juga, saya termasuk orang yang kelimanya itu barangkali sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer juga. Iya, semua kita mungkin pernah melakukannya. Namun pada hari ini semoga dengan adanya materi ini kita berusaha untuk memperbaiki itu, untuk merubah ke arah yang lebih baik lagi. Nah, yang terakhir sebagai pamungkas dari materi ini adalah segitiga restitusi. Adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi ini dikembangkan oleh dosen, bagaimana dia menempatkan seorang guru sebagai manajer. Barangkali kita selama ini sebagai teman, termasuk saya, ternyata itu tidak selamanya benar. Oke ya. Jadi dari segitiga restitusi ini ada 3 tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Saya kasih contoh, misalnya ada seorang anak yang baru-baru terjadi Bu Anum ya, di kelas 10-5 yang kehilangan iPhone-nya. Ya, kehilangan iPhone-nya. Kemudian ketika itu termasuk saya, termasuk guru BK juga barangkali, bagaimana kita ketika itu membuat anak yang bersangkutan atau temannya merasa bersalah, dan kita bertindak seolah-olah sebagai yang paling benar, yang paling berkuasa di situ. Ternyata apa yang kita lakukan itu salah, tidak sesuai dengan kurikulum Merdeka. Karena intinya apa? Semua yang kita lakukan itu harus berpusat kepada peserta didik. Dengan cara apa? Dengan cara memberdayakan positif. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memanusiakan manusia. Oke, itu menurut Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu ya. Nah, pada masalah yang tadi agak si A kehilangan iPhone-nya, kemudian yang bersangkutan tidak mengakui. Ya Bapak Ibu ya. Besok paginya rupanya jumpa di lacinya. Padahal di hari itu kita bersama ya Pak Yogi yang fasilitator semuanya, kemudian guru BK termasuk Bu Pina juga, menginterogasi nggak ada, dan kita cek di lacinya.
Itu kan masalah besar sebenarnya. Nah besok paginya jumpa. Nah berarti kan ada sesuatu pada anak ini. Berarti dia berbohong. Mungkin takut sama gurunya atau takut dihukum oleh wali kelasnya. Mungkin dalam HP-nya itu ada video yang Bu Ides ya. Kebetulan anak Ibu Ides kan. Nah besok pagi jumpa. Nah bagaimana kita bisa menyelesaikan itu menjadi sebuah kesalahan yang akan datang tidak diulangi oleh anak. Berarti pada konteks itu si anak sengaja berbohong karena takut sama guru atau takut dihukum oleh guru. Nah, pada konteks itulah kita menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, tahapannya adalah menstabilkan identitas. Tujuannya apa? Agar anak tidak merasa bersalah, agar anak tidak merasa minder, atau agar anak tidak down mentalnya, dipermalukan juga. Nah, menstabilkan identitas pada bagian ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita sebagai manajer harusnya kita panggil anaknya, kemudian kita tanyakan, ibu juga belum pernah berbohong. Berbohong itu hal yang biasa, semua orang pernah melakukannya. Jadi ketika kita melakukan itu, anak bisa terbuka. Jadi itu untuk menstabilkan identitas. Ketika dia kembali ke kelompoknya, ke kelasnya, karakternya tetap kuat atau lebih kuat dari sebelumnya. Jadi contoh pertanyaan kita atau pernyataan kita, ibu juga pernah melakukan itu. Ibu dulu juga pernah berbohong. Jadi biar sama nih posisi kita dengan anak, bahwa perbuatan itu hal yang biasa, manusiawi gitu. Kemudian bapak ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ya bapak ibu ya. Jadi yang pertama, tindakan kita sebagai manajer, kita menstabilkan identitas anak, menguatkan mentalnya, agar ketika kembali ke kelompoknya, ke kelasnya, dia tidak merasa dipermalukan, tidak merasa rendah diri, atau tidak merasa bersalah selama-lamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip ini, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi, mengapa anak melakukan itu? Pasti ada tujuannya. Sesuai dengan teori kontrol tadi, bahwa apapun yang kita lakukan pasti ada tujuannya. Mengingat 5 kebutuhan dasar. Mungkin ingin dihargai, ingin diberi kebebasan dan sebagainya. Nah, contoh kalimatnya apa? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Tak pada sini. Atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi kita validasi tindakan yang salah. Pada konteks yang tadi, ibu paham, kamu mungkin ada rahasia di gawai kamu, atau ada hal yang penting yang nggak bisa orang lihat gitu. Itu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga apa? Menanyakan keyakinan yang telah dibuat oleh Ibu Ella tadi, disampaikan oleh Ibu Ella. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi sebaiknya anak itu berubah bukan karena orang lain, bukan karena hal lain, tetapi dari dirinya sendiri, yang bersumber dari dirinya. Jadi selama ini saya mungkin barangkali ya memberikan reward, memberikan hadiah ke anak, ternyata itu salah. Nanti anak akan belajar, akan mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya karena motivasi dari hadiah itu atau dari reward itu. Ternyata itu salah. Harusnya anak berbuat sebaik-baiknya atau menemukan hal yang terbaik dalam dirinya karena motivasi dari dirinya sendiri. Karena sesuai teori kontrol Bapak Ibu ya, bahwa hanya kita yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Terima kasih kepada pengisi materi hari ini. Sebelum kita tutup Bapak Ibu, tentunya ada refleksi diri dari materi kita pada siang hari ini. Tentunya Bapak Ibu, siapa yang bersedia untuk menyampaikan refleksinya hari ini? Sehubungan dengan budaya positif tadi. Silakan Oji, silakan. Pak Oji barangkali.
Silakan Pak Oji. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Murozi. Halo Pak Oji. Saya tidak merefleksi ya, mungkin hanya sekedar saya pernah membaca sebuah kisah. Mungkin ada kaitan dengan materi ini. Yang terakhir ya Pak. Ada sebuah kisah seorang guru menghadapi anak yang kehilangan dompet. Setelah diperiksa, tapi menurut saya aneh ya, semua anak ditutup matanya, tas dikumpulkan, dan mata guru pun ditutup juga. Jadi ketika guru mencari setiap tas itu jumpa, sehingga guru nggak tahu ini tas siapa, anak tuh nggak tahu ini tas siapa. Sampai suatu hari anak itu sudah sukses dan bertemu dengan pak gurunya. Lalu dia bilang, saya minta maaf Pak, yang mencuri dompet teman saya dulu. Apa kata gurunya? Saya pun nggak tahu saya mau mencuri dompetnya karena mata ditutup. Nah barangkali kisah ini menjadi inspirasi buat kita bahwa kita harus memperlakukan anak itu sebaik mungkin sehingga anak itu tidak mengalami trauma, terutama dalam hal mental. Saya itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oji. Selanjutnya, Ada orang lagi nggak? boleh pada Bu Jenny mungkin. Silakan Pak Warno. Pak Warno nih, boleh. Gak usah pakai itulah. Keras banget. Biar terdengar. Biar dengar kami. Selama ini kan kami salah, kamu mau benar. Tidak selamanya kebiasaan itu benar, yang benarlah dibiasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi setuju sekali dengan Bu Eva. Kalau bisa kita jadi yang kelima-limanya, ya kan? Bisa jadi manajer, bisa jadi ini, bisa jadi ini. Kenapa demikian? Karena kita punya aturan dan tata tertib. Dalam aturan ada hukum dan tata tertib ada disiplin. Nah, cuman yang bingungnya ini, ketika disiplin itu ada positif, disiplin positif namanya gitu kan. Saya jadi mikir, disiplin yang negatif seperti apa? Itu satu. Gak jumpa sama saya gitu kan. Itu kedua. Kemudian untuk aturan tata tertib kelas itu saya juga pernah melaksanakan juga dengan yang Ibu Ella sampaikan tadi gitu kan. Jadi saya berpikir juga boleh juga sih diterapkan. Itu saya terapkan Bu di kelas saya, tapi tidak ada menghukum pakai uang ABCDE dan seperti itu. Nah kebetulan saja itu Bu, saya buat seperti itu. Kelas saya tuh banyak mata-matanya dan suka mengadu kepada saya. Itu kebetulan saja. Kalau dulu saya hukum Bu, denda 5.000 sekian ribu. Nah, itu pun tak berubah. Ada aturan, ada tata tertib pun tak berubah. Nah seperti itu. Jadi kalau memang bisa kita terapkan, maka kita kembali ke aturan dan tata tertib, terutama sekolah juga. Jadi sekolah juga nanti tidak boleh menghukum dan lain sebagainya. Nah, kalau itu nanti diterapkan, kita koreksi semua peraturan dan tata tertib sekolah. Nah kemudian untuk budaya restitusi, saya setuju sama Bu Eva. Nah, bagaimana kita bisa menjadi siswa saat kita menghadapi siswa? Saya setuju. Jadi jangan kita jadi diri kita untuk siswa itu dekat dengan kita. Jika kita ingin dekat dengan siswa, senangi siswa, kita harus jadi siswa dulu. Nah, ketika dia sudah dapatkan, baru kita jadi kita. Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Warno, sangat kritis ya, bernalar kritis. Bernalar kritis dan kreatif. Ibu lagi satu. Satu lagi dari Bukur, silakan Ibu. Silakan Bukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya agak tidak puas begitu ya, karena ini pernah saya lakukan. Tapi menurut penyampaian Bu Elva tadi itu tidak tepat. Yang masalah reward, saya sering melakukan itu karena menurut saya itu penghargaan saya kepada siswa saya karena dia mampu. Kalau menurut saya tidak ada salahnya. Kenapa sekarang muncul itu? Saya ingin penjelasan. Oke, gimana Bukur? Sudah ya? Tidak
Bu Eni. Oke, terima kasih atas semua apresiasi yang diberikan Bapak Ibu semuanya. Pada dasarnya untuk materi hari ini bukan menyalahkan apa yang sudah kita lakukan, tetapi ini butuh proses yang panjang. Ada dua hal yang mungkin pernah kita lakukan. Yang pertama adalah menghukum. Menghukum di sini diganti kata-katanya menjadi konsekuensi. Kemudian reward di sini diganti dengan kata apresiasi. Jadi Bapak Ibu, sesuai dikatakan oleh Ibu Elva tadi, kalau bisa jangan kita berikan barang, jangan kita berikan berupa uang, tetapi cukup dengan kata-kata. Kalau dengan uang ataupun barang, dia akan berusaha mendapatkan sedemikian rupa supaya barang itu dia bisa dapatkan. Artinya motivasinya adalah eksternal, bukan internal, intrinsik. Jadi Bapak Ibu, kita berlahan-lahan untuk berubah, bukan berarti menyalahkan apa yang sudah kita lakukan. Jujur, ke-5 posisi tadi pernah saya lakukan, memberikan hadiah bahkan 100.000, 50.000 dalam jangka waktu dekat ini pernah saya lakukan itu. Karena memang anak tersebut memang betul-betul di atas rata-rata. Bahkan pernah saya berfungsi sebagai teman, membela dia depan Bu Anu, pernah saya lakukan. Akan tetapi untuk materi hari ini kita bersama-sama ingin merubah cara kita untuk kembali ke budaya positif yang sebenarnya, ke-5 posisi kontrol yang sebenarnya, dan kita melakukan restitusi segitiga yang sebenarnya supaya anak bisa berubah sesuai dengan jati dirinya dan kembali ke kelompoknya sesuai dengan karakter yang baik. Setuju Bapak Ibu? Iya, terima kasih. Bu Ella, saya kembali ke Bu Ella. Oke, terima kasih banyak kepada Bu Reni dan juga Bu Elva. Sangat berkesan sekali dan istimewa sekali untuk hari ini, karena kita sudah pada puncak ya penutupan untuk hari ini. Sudah disimpulkan juga tadi oleh Bu Elva tadi, bahwa hal ini bukan kita rubah secara drastis ya Bapak Ibu ya, bukan bisa juga kayak membalikkan telapak tangan, tapi kita berangsur-angsur. Oke Bapak Ibu, demikian dari kami sebagai calon guru penggerak. Apabila ada salah dan khilaf kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu kelas 12 IPA 4. Baik, berjumpa lagi dengan ibu pagi ini. Pagi ini agenda kita adalah kita membuat keyakinan kelas. Siapa itu yang tahu keyakinan kelas? Pernah mendengar? Ayo, serupa dengan apa coba? Perjanjian kelas, apalagi? Kesepakatan kelas, apalagi? Peraturan? Nah, kali ini kita membuat yang namanya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah berupa kata-kata positif yang akan kamu buatkan, ya. Kenapa namanya keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Namanya keyakinan kelas karena apa? Karena supaya nanti apa yang kita buat itu merupakan keyakinan kita dan kita harus mematuhi keyakinan yang kita buat bersama. Itu dia keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas ini seperti yang katakan tadi adalah berupa kata-kata positif. Contohnya saling menghargai,
saling menghormati. Kalau yang suka datang terlambat berarti datang tepat waktu. Yang suka mengejek temannya berarti saling menghargai. Oke, mengerti ya nak ya? Nah, kalau anak ibu mengerti apa itu keyakinan kelas, ibu ingin kalian tuliskan di kertas pocket itu ya, di kertas ini yang berwarna itu, satu orang satu keyakinan kelas. Setelah nanti ditulis, anak-anak ibu bisa langsung menempelkan ke depan. Bisa? Oke, mulai dari sekarang. Positif ya. Kalau sudah selesai, bisa langsung tempelkan ke depan. Ya, pintar anak ibu. Nah, satu orang, ya, pastikan lengket ya. Oke. Ya, pastikan lengket itu berjatuh. Siapa yang jatuh itu? Paskan. Kalau yang nggak lengket, putar di kertasnya, nggak apa-apa. Oke. Iya. Oke. Terima kasih yang sudah. Ini nggak apa-apa. Oke. Pastikan. Yang pertama, jaga kerapian. Ada nggak jaga kerapian di sini? Kita lihat. Tidak ada. Satu, membuang sampah pada tempatnya. Ya, ibu lihat dulu. Tidak ada. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Bagus ya. Tidak ada. Menjaga keharmonisan kelas. Tidak ada. Harus disiplin. Harus disiplin. Disiplin. Tidak ada. Saling mandiri. Mandiri itu intinya ya. Mandiri. Tidak ada. Bersikap adil. Iya. Sholat berjamaah. Saling melindungi, menghargai dan menghormati satu sama lain. Lengkap. Berpakaian rapi dan sesuai setiap hari. Iya. Mengerjakan tugas tepat pada waktunya. Kalau yang ibu bacakan nanti ada yang lain, ingatkan ya. Memiliki solidaritas yang tinggi. Ada tadi enggak? Oke. Jaga kerukunan. Iya. Hindari perilaku yang memicu perkelahian. Kelas yang kompak adalah keyakinan dalam kelas yang harmonis. Berarti harmonis. Tadi ada nggak harmonis? Enggak ya? Ada, ibu ambil sayangnya. Menjaga kerapian kelas. Ada kerapian. Ini atau ini? Nih, jaga kerapian. Iya ya? Ibu ambil yang ini. Musyawarah saat mengambil keputusan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan kelas 12 IPA 4. Musyawarah. Siswa yang hadir di kelas tepat pada waktunya. Tepat waktunya tadi kan? Ada. Mengerjakan tugas tepat waktu tadi ada. Kemudian belajar dengan bersungguh-sungguh. Melaksanakan piket kelas setiap hari. Gak ada ya? Saling mensupport antar sama teman. Gak ada. Bertutur kata yang baik antar sesama. Gak ada ya? Kemudian bersikap saling jujur satu sama lain. Jujur, ada tadi?
Tidak. Saling menghargai dan berkata sopan? Ada ya. Bersikap sopan santun? Ada ya. Oke, finalnya ada banyak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 keyakinan kelas yang kita yakini, yang kamu yakini untuk dilaksanakan ya 1 tahun ke depan. Keyakinan kelas ini harus kamu ingat dan harus dijalankan di kegiatan sehari-hari. Nah, karena keyakinan kelas sudah selesai ya, karena yang namanya keyakinan kelas itu kesepakatan bersama-sama. Jadi ibu mau kalian menandatangani kesepakatan kita bersama ini ya. Jadi jangan ada ingkar di antara kita nantinya. Bisa? Dimulai dulu dari yang sana. Tandatangani dulu sini nak. Maju ke depan. Iya, kita tandatangani bersama-sama keyakinan kelas yang sudah kita buat ya. Mudah-mudahan keyakinan kelas ini menjadi pengikat kita bersama-sama. Buat nama, tanda tangan. Oke. Lanjut. Oke. Ayo, yang maju lagi ayo. Waktu penilaiannya itu memang harus padat gitu loh ya. Ini ada penilaian tertentu gitu loh ya. Dalam kelas itu. Nanti lah. Sudah kan? Sudah? Selesai sudah hari ini untuk keyakinan kelas. Dimulai tadi kita sepakati bersama keyakinan kelas ada 20. Kemudian kita buat tanda tangan bersama ya, sehingga terbentuklah keyakinan kelas kita bersama ya. Mudah-mudahan keyakinan kelas ini menjadi sesuatu hal yang penting yang terus kita ingat dan menjadi suatu hal yang bisa kita jadikan penahan diri kita untuk kita selalu berlaku yang baik. Mudah-mudahan anak-anak ibu ya semuanya bisa menjalankan keyakinan kelas ini dengan tanggung jawab. Sekian dari ibu ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih 1244. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsi Nur Sahada. Saya dari kelas 12 IPA 4. Menurut saya, keyakinan kelas ini sangat penting dibuat
dibuat atau dilakukan. Karena keyakinan kelas ini membuat saya menjadi lebih disiplin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahra Ramadhani. Saya dari kelas 12 IPA 4. Menurut saya, keyakinan kelas ini sangat penting karena keyakinan kelas ini dapat membuat saya berhubungan lebih baik dan lebih dekat dengan teman kelas saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rofianingsi. Saya dari kelas 12 IPA 4. Menurut saya pentingnya keyakinan kelas dibuat karena dapat membuat saya lebih menghargai dalam bertutur kata antar sesama. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putra Wahyudi dari kelas 12 IPA 4. Menurut saya, keyakinan kelas ini sangat penting untuk dilakukan karena membuat saya jauh lebih disiplin dari sebelumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.